Hai teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi nih di channel aku, Fitriania Aurelia. Seperti biasa nih, aku akan melanjutkan lagi cerita novel sebelumnya yang berjudul Istri Rahasia, episode 54 ya teman-teman. Nah, seperti biasa nih, alangkah baiknya bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriania Aurelia, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan seputaran cerita novel terbaru dari channel aku. Oke, langsung saja kita ke cerita novelnya. Devan duduk di meja makan dengan lesu sambil melihat Asha yang sedang memasak untuknya. "Berapa lama?" tanya Devan tiba-tiba. Asha melihat Devan sekilas. "Berapa lama tamu bulan kamu datang?" Devan memperjelaskan pertanyaannya. "Oh, biasanya 6 atau 7 hari," jawab Asha sambil tersenyum. Devan membelakkan matanya. "Selama itu?" Asha membalikkan badannya. "Oh iya, waktu itu juga pernah sampai 12 hari. Devan terlihat lebih kaget. "Kenapa bisa sampai selama itu?" "Waktu itu aku kecapean." Devan segera beranjak dari duduknya, menghampiri Asha dan menyuruhnya untuk duduk di kursi meja makan. "Mulai hari ini, kamu tidak boleh bekerja terlalu capek." Asha tertawa geli. "Aku bercanda," jawab Asha menahan tawanya. Devan mengerutkan keningnya, tersenyum kecil, kemudian menarik Asha dan memeluknya erat. "Kamu mengerjaiku ya?" bisik Devan lembut. Asha mengangguk pelan. Keduanya terdiam sejenak, lebih mengeratkan pelukan mereka. "Kenapa kamu kesini?" tanya Asha pelan. "Karena aku sangat merindukanmu." "Benarkah?" "Kamu tidak percaya?" Devan melepaskan pelukannya, menatap wajah istrinya lekat. Asha tersenyum. "Aku percaya kok," jawab Asha sambil melepas tangan Devan di pinggangnya. "Aku masak dulu." Asha berjalan menghampiri meja kompor. Devan mengikuti istrinya memeluk Asha yang kembali sibuk memasak dari belakang. "Kalau kamu seperti ini terus, aku tidak akan selesai memasak dan kamu akan kelaparan." Devan melepaskan pelukannya. "Baiklah, kamu benar. Aku memang kelaparan. Seharian ini aku tidak makan," ucap Devan sambil duduk di meja makan. "Apa yang kamu lakukan seharian ini sampai tidak makan apapun?" tanya Asha penasaran sambil terus mengiris sayuran. Devan terdiam. Asha tidak tahu kalau hari ini telah terjadi hal yang penting, yakni dirinya yang telah berbicara dengan kedua orang tua Angel mengenai keinginannya untuk membatalkan pernikahannya dengan putri mereka. Walaupun sebenarnya itu kabar gembira, karena ayah Angel yang menerima keputusannya. Namun, dia belum berniat mengatakannya kepada Asha, karena masih ada Angel dan ibunya yang masih belum menerima. Dia hanya ingin memberitahu istrinya nanti pada saat semua orang sudah menerima keputusannya membatalkan pernikahan, juga pada saat semua orang telah siap dengan berita pernikahan mereka.
Asha yang menunggu jawaban suaminya merasa heran kenapa Devan yang malah terlihat seperti tengah merenung. Apa yang terjadi hari ini? Tanya Asha lagi. Devan tersenyum. Seharian ini aku bersama Nandu. Oh ya? Apa yang kalian lakukan? Bermain gangster-gangsteran. Asha sontak melihat Devan sambil mengerutkan keningnya. Fanny terlihat kesal. Beberapa kali dia mencoba menghubungi Devan, namun nomornya tidak aktif. Bagaimana? Apa teleponmu diangkat? Tanya Fanny kepada Dena, yang juga terlihat mencoba menghubungi kakaknya, yang sebenarnya hanya berpura-pura. Sepertinya ponselnya dimatikan. Fanny mendengar kesal. Kakakmu sepertinya ingin melihat ibu mati. Jangan bicara seperti itu, Bu. Fanny menghempaskan tubuhnya pada sofa, memijat keningnya perlahan. Apa yang sudah kakakmu lakukan pada orang-orang suruhan ibu, sehingga mereka terlihat sangat ketakutan tadi? Dena yang sebenarnya sudah mengetahui semuanya terlihat menahan tawanya. Berarti sandiwara ibu selama ini sia-sia saja, ucap Fanny lagi dengan kesal. Aku yakin kakak tidak melakukan apapun. Mungkin itu hanya alasan mereka saja, Bu. Kamu benar. Perkataan mereka tadi memang tidak masuk akal dengan membawa-bawa gangster segala. Ibu yakin mereka pasti habis mabuk. Dena menganggukkan kepalanya. Cepat. Aku juga berpikir seperti itu. Kurang ajar sekali mereka. Ibu sudah membayar mereka mahal, tapi kerja mereka tidak becus sama sekali. Dena menganggukkan kepalanya. Lalu, apa rencana ibu sekarang? Uang. Pasti wanita itu sudah mendapatkan uang yang banyak dari kakakmu. Ibu akan mencari tahu riwayat pengeluaran keuangan kakakmu. Di sana, ibu yakin akan mendapatkan sesuatu. Dena terlihat kaget. Bagaimana caranya, Bu? Benarkah kamu anak kuliahan? Seharusnya kamu lebih tahu. Kita akan meminta bantuan salah seorang kawan ibu yang bekerja sebagai pimpinan di salah satu bank, di mana kakakmu biasanya membuka rekening, dan dari sana kita bisa mengetahui riwayat pengeluaran keuangan kakakmu. Ibu akan melakukan itu. Tentu saja, ibu akan melakukan apapun. Jantung Dena berdegup kencang. Dia takut rencana ibunya kali ini akan berhasil. Ibu, aku permisi ke kamarku. Belum mengerjakan tugas kuliah. Fanny mengangguk. Dena berjalan terburu-buru. Sesampainya di dalam kamarnya, Dena segera menghubungi Nandu, menceritakan secara detail rencana ibunya. Baiklah, terima kasih informasinya. Tolong lakukan sesuatu. Jangan biarkan ibu mengetahui tentang Asha, karena akibatnya akan sangat kacau. Dan kali ini musuh Asha bertambah banyak. Selain ibu dan Angel, juga ditambah oleh Tante Desi. Ibunya, Angel, yang sangat marah kepada Asha karena menurutnya Asha adalah biang keladi putusnya hubungan mereka. Nandu terdengar tersenyum. Kamu jangan khawatir. Selama masih ada saya, Asha akan baik-baik saja. Terima kasih, aku lega mendengarnya. Sampai di sini dulu cerita novelnya.
Next video aku akan melanjutkan lagi cerita novelnya. Aku Fitriani Aurelia, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.